bertemu kembali rekan-rekan sekalian di dalam Kristus Yesus. Penyembahan adalah sesuatu yang paling Allah sukai. Dan penyembahan yang paling indah kalau kita memberikan yang berbau harum, kehidupan yang harum. Dan kehidupan itu muncul dari kehidupan sehari-hari, khususnya dalam ucapan-ucapan kita. Mari kita mau berdoa lebih dahulu. Bapa kami dalam surga, kami angkat hati kami. Kami mau mendekati tahta anugerah-Mu sebagaimana Engkau janjikan. Engkau adalah imam besar kami yang dapat kami sentuh, yang kami dapat jamah dengan segala kelemahan kami. Dan Kau tahu kelemahan-kelemahan tubuh kami. Kami butuh kekuatan dari Tuhan. Karena itu Tuhan, kami mau menghisap kekuatan-Mu setiap kali kami hadir di hadapan tahta anugerah-Mu. Supaya kami boleh berdiri tegak sampai Maranatha, Engkau menjemput kami kembali. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan biar Roh-Mu yang kudus menyertai kami, bahkan juga menyertai semua rekan-rekan kami yang Tuhan mengikuti acara ini. Kuasai lebih dahulu hati mereka. Terima kasih. Engkau memang Allah yang amat mulia. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa kami. Haleluya. Amin. Bagi anak domba, mulia, mulia bagi anak domba, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Oh mulia, mulia, mulia bagi anak domba, mulia, mulia bagi anak domba, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Mulia, mulia bagi anak domba, mulia,
Anda mungkin pernah melihat gambar Yesus sebagai domba yang tersembelih dan di sampingnya singa. Itu mengingatkan kita, Dia anak domba yang memberikan nyawanya untuk kita. Untuk apa? Untuk menghancurkan pekerjaan si jahat, melepaskan kita, dan Dia akan memerintah. Karena itu mari berikan hatimu pada Tuhan sambil engkau memandang kepada Yesus yang tersalib, maka engkau akan menyanyi dengan hati yang lebih baik lagi. Katakan pada Tuhan, Dia mulia. Mulia, mulia bagi anak domba. Mulia, mulia bagi anak domba. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Mulia, mulia bagi anak domba. Mulia, mulia Ya Tuhan, bagi anak hatimu yang mulia, sebab Engkau memberikan nyawamu ya Yesus layak dipuji, untuk menyelamatkan kami. duduk di tahta dan Dan Kau akan memerintah kekal. memerintah selamanya. Patut kami puji, patut kami sembah Engkau. Yes Tuhan. Sebab Engkau Amin, amin Tuhan. dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta Amin, dan amin. yang akan Yes Lord. memerintah selamanya Amin. atas semua yang di bumi. Atas semua, Atas semua yang di bumi. atas semua. Atas semua yang di bumi. Hallelujah, Jesus. Yes Lord. Amin, amin. Engkau mulia, hatimu mulia. Patut kami sembah.
kira-kira. Yes. Haleluya. 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 Kurasa layak Engkau dipuji. Layak kami sembah Atasana makasa. Biar jiwa kami berglori Tuhan, bersyukur. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kerasa. Terima kasih. Terima kasih. Yes Tuhan, terima kasih. Sanaka. Yes Tuhan, biar lebih banyak umat-Mu tahu berterima kasih. Kurasa makata sika. Jesus, Jesus, Jesus. Terima kasih. Biar kemuliaan bagi-Mu ya Allah kami. Kemuliaan bagi-Mu di tempat yang maha tinggi. Haleluya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Yesus, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala raja. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Yesus, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala raja. Yes, kemuliaan bagi Allah. Amin, amin. Yes, Tuhan. Di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Yesus. Kemuliaan bagi Yesus. Yes, Tuhan yang memerintah atas segalanya. Amin. Raja segala raja. Kemuliaan bagi Allah. Amin. Di tempat yang maha tinggi.
bagimu ya Yesus. Kemuliaan bagi Yesus, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala raja. Oh, kemuliaan bagi Allah. Yes, Di tempat Dia Raja yang Maha Mulia. tinggi, Berilah hormat. kemuliaan bagi Yesus, Tuhan Tuhan yang memerintah segalanya. atas segalanya, Yes, Raja segala raja. oh, kemuliaan. Kemuliaan bagi Amin, amin, Allah amin, amin. di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Yesus, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala raja. Tuhan yang memerintah. Tuhan yang memerintah Yes, atas segalanya, amin. Raja segala raja. Tuhan yang memerintah. Tuhan yang memerintah atas segalanya, Amin. Raja segala raja. Ya Tuhan, ya Tuhan. Amin Tuhan. Memerintahlah Tuhan atas seluruh hidup kami. Kurasana makara batara masene ketara masa. Jesus, 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 Jesus. Kurasana makara tara. Yes Tuhan, memerintah, memerintah. Yes Tuhan. Salam. Sikarabatarabaturi sikiralama. Ya Tuhan, cekram anak-anakmu, memerintahlah Tuhan. Yes, kirasakarama. Oh ya Tuhan. Yes Tuhan, yes Tuhan, yes Tuhan, yes Tuhan. Shikarabatara sanabatara matara masakarabatara komeseke. Sikarabalaba. Kiralabalabalabalabalabalaba. Sanamakora samakaratas. Tuhan, yes Tuhan, yes. Biar Engkau memerintah Tuhan dalam spirit kami semua.
supaya roh kami roh yang benar, roh yang lurus, dan memerintah dalam jiwa kami Tuhan. Taklukkan pikiran kami, perasaan kami, kehendak kami. Mari Tuhan, biar anak-anak-Mu juga akan berkata, kami izinkan Engkau Tuhan memerintah kehendak kami. Kami mau patuh padamu. Yes Lord, yes Lord, yes. Yes Lord, yes Lord. Memerintah atas segala tubuh kami Tuhan. Tubuh kami, perintah Tuhan. Khususnya mulut kami, Engkau perintah Tuhan. Yes Tuhan. Korasana bakar. Mari teman-teman serahkan matamu, telinga, mulut, perasaanmu kepada Tuhan. Izinkan Dia memerintah, memerintah, memerintah. Yes Tuhan. Ya Tuhan. Kemuliaan bagi Allah. Kemuliaan bagi Allah. Amin. Di tempat yang maha tinggi, kemuliaan bagi Yesus, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala Raja. Tuhan yang memerintah, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala Raja. Tuhan yang memerintah, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala Raja. Ya, itulah yang harus kita lakukan. Tuhan bukan Tuhan yang memaksa, hanya orang yang mau menyerahkan hidupnya untuk diperintah akan benar-benar diperintah oleh Tuhan. Sekali lagi lihat gambar ini. Justru yang sudah dewasa itu mau dipegang tangannya oleh sang gembala. Yang paling belakang anak kecil, dia tidak mau dipegang. Dia ingin bebas, lepas, merdeka. Bagi Anda yang merasa engkau ingin menanjak, mari belajar untuk menyerahkan. Bukan hanya waktu engkau sakit, tubuhmu yang rusak, biasanya itulah yang kita lakukan. Tapi justru waktu engkau sehat, waktu engkau kuat, waktu pikiranmu cemerlang. Jarang orang-orang yang pandai-pandai menyerahkan. Biasanya kalau ada bapak, ibu punya anak yang mungkin tidak terlalu pandai, diserahkan untuk jadi pendeta. Itu salah besar. Serahkan yang terbaik bagi Tuhan. Nah, itulah tanda kedewasaan iman kita. Seperti dituliskan 1 Korintus 13 ayat 11. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Mari kita mau belajar meninggalkan sifat kanak-kanak. Terus merasa aku harus diperhatikan. Aku kan anak-anak, aku kan harus menerima perhatian.
Aku kan harus dikasihani. Aku kan perlu dibantu. Itulah anak-anak. Kalau kita sudah mulai dewasa bukan begitu. Kita mulai ingin membantu, mulai menolong, mulai melepaskan orang lain. Nah, orang yang demikian mulai berkata-katanya berbeda. Dan pikirannya juga berbeda. Dalam surat Yakobus pasal 2 ayat 1 dikatakan supaya kita punya iman itu adalah iman yang imannya Yesus, bukan iman kita melulu. Dikatakan ya, the faith of Jesus Christ. Sayang sekali lagi bahasa Indonesia selalu diterjemahkan iman kepada Yesus. Seharusnya imannya Yesus. Nah, kita masih dalam pasal 3 ini bicara tentang berkata-kata. Dari ayat pertama terus kita bicara soal ucapan-ucapan sampai ayat 12. Ya, saudaraku, jadi kata-kata kita ini betul-betul harus selaras dengan ucapannya atau pikirannya Yesus. Karena itu perlu saudara membaca Alkitab untuk itu. Saudaraku, dan kita melihat hari ini kita akan mendengar buah dari ucapan kita. Kita sudah terangkan dari ayat 1 bahwa ucapan itu sangat berkuasa, ya. Dan ucapan itu sukar dikendalikan. Dan sekarang kita melihat buah daripada ucapan itu. Ayat 9 sampai 12 berbunyi, dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun? Dan adakah pohon anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Ya, saudaraku, sejak manusia dia mengikuti iblis yang digambarkan oleh Tuhan, ular. Dan kita tahu ular itu lidahnya bercabang. Nah, sejak itulah manusia ini mulai bercabang. Dia tidak bisa single. Dia tidak bisa satu lurus dengan Allah. Dia mulai bercabang, ya. Jadi inilah yang kita kenal dalam sifat orang yang kita kenal mempunyai kepribadian ganda. Sebenarnya banyak orang mempunyai kepribadian ganda. Bahkan orang Kristennya tidak betul-betul dewasa selalu berkepribadian ganda. Berpura-pura, ya. Petrus saja perlu ditegur oleh Paulus. Waktu ketemu dengan orang Yahudi, dia berlaku seperti orang Yahudi. Dia takut, ya, untuk mungkin makan makanan yang sebetulnya dia sudah dikasih tahu itu makanan semua halal, tapi dia berlaku seperti itu. Ini rasul. Jadi pentingnya kadang-kadang perlu dipotong itu, ya. Lidah kita ini bisa memuji Tuhan tapi mengutuk manusia. Lidah kita kadang-kadang bisa memberi berkat tapi juga memberi kutuk. Lidah kita digambarkan sebagai sumber, ya, air yang memancarkan air tawar tapi juga air yang pahit. Air asin tapi juga air tawar. Nah, kata Tuhan, apakah boleh begitu? Ya, tidak menyatu. Dan inilah yang dilakukan oleh banyak orang yang satu berpakaian agama, orang-orang Farisi, imam-imam. Nah, mereka termasuk kelompok ini. Ya.
Nah, kita melihat bahwa buah itu sebetulnya sangat ditentukan oleh mulut kita, perkataan kita. Amsal 18 ayat 21 mengatakan, Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. iya, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya, dia akan makan buahnya. Nah, itulah buahnya itu. Nah, kita tahu bahwa segala ucapan itu bermuara dari hati. Jadi kalau begitu hati kita ini sumber mata air. Ya, bagaimana hati kita? Apakah hati kita jernih? Merupakan sumber air yang jernih? Ataukah bisa keluar, kadang-kadang bisa asin, lalu bisa tawar. Bisa pahit, bisa tawar. Aneh bukan? Tapi itu fakta. Karena itu ada gambar ini, hati yang ada merah tapi ada hitam. Ya, jadi kita itu seringkali begitu. Hati kita, kuncinya itu di hati kita. Dan mulut kita ini hanya sebagai keran. Keran ini bahasa Belanda ya, pakai double A, keran. Ya. Jadi ini mulut kita itu seperti keran itu. Waktu kita buka, keluarlah. Nah waktu kita buka ini keluar, maka kita akan makan buahnya. Buah di sebelah kiri itu ada ularnya di situ. Ya, dan buah yang sebelah kanan itu baik sekali, buah yang bagus. Jadi hidup kita ini nanti akan menentukan buahnya. Itu bisa berakhir di end-nya ke neraka atau ke pangkuan daripada Yesus. Dari mana semua itu? Sumbernya di mana? Di hati. Yang tulus, yang benar atau munafik. Seperti Matius 15 ayat 8, Tuhan menegur para orang Farisi dengan kata-kata ini. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Ya, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh. Karena itu apa yang harus kita lakukan? Amsal 4 mengatakan ini. Ya, dimulai dengan kata, hai anakku. Nah ini untuk siapa? Orang yang percaya pada ayahnya dan punya kerendahan hati. Apa yang dikatakan Amsal? Perhatikanlah. Ya. Kalau kita mau dewasa ini, perhatikanlah. Apa yang harus kita perhatikan? Firman Tuhan. Mulai dari dengar. Perhatikan. Ya. Lalu jangan menjauh dari mata. Mata kita pakai, telinga kita pakai, mata kita pakai. Lalu simpan. Nah, lalu taruh hati. Lalu dikatakan ayat berikutnya. Sebab itulah kehidupan bagimu, kehidupan, ya, khususnya rohani, dan kesembuhan. Wow, jadi saudara-saudara yang mau sehat, coba dengar firman Tuhan, ya, dan jangan menjauh mata sudah daripada firman Tuhan. Simpan dalam hati, lihat hasilnya, tubuhmu nanti akan berubah. Karena itu lebih lanjut katakan, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Nah, bagaimana kita menjaga? Buang mulut yang serong. Ya, berkata no. Ya. Lalu apa? Sekarang mata kita harus menatap ke depan. Tempuh jalan yang lurus, yang rata,
dan itulah kemuliaan. Jadi mata kita mesti tertuju kepada kemuliaan. Karena itu mari kita mau berkata, Tuhan, tunjuk kemuliaan-Mu. Aku rindu kemuliaan itu Tuhan. Dan tunjukkan kemuliaan itu Juru Selamat. Tunjuk kemuliaan-Mu, oh Juru Selamat. Buka mataku, Buka mataku, yes, dan ku kan melihat Engkau yang heran, Engkau yang heran, Engkau yang mulia. Tunjuk kemuliaan-Mu, ku akan sempurna. Tunjuk kemuliaan-Mu Tuhan. tunjuk kemuliaan-Mu, Oh Juru Selamat. oh Juru Selamat. Buka mata anak-anak-Mu Tuhan. Buka mataku, Supaya kami bisa melihat dan ku kan melihat. Amin, amin. Engkau yang heran, Engkau yang heran, Engkau yang mulia. Engkau yang mulia. Tunjuk kemuliaan-Mu Tuhan. Tunjuk Kemuliaan-Mu, ku akan sempurna. Tunjuk kemuliaan-Mu. Amin. Oh Juru Selamat, buka mataku, Buka mataku, dan ku kan melihat Engkau yang heran, Engkau yang mulia. Tunjuk kemuliaan-Mu, ku akan sempurna. Tunjuk kemuliaan-Mu Tuhan. tunjuk kemuliaan-Mu. Inilah doa dari Musa. Oh Juru Selamat, Waktu dia disuruh berjalan, aku gak mau menyertai Israel. Dia berkata, Tuhan, jangan Tuhan. Tunjukkan kemuliaan-Mu Tuhan. Engkau yang heran, Amin, amin. Engkau yang mulia. Kalau engkau sudah melihat kemuliaan Tuhan, Tunjuk kemuliaan, derita yang kau alami tidak punya arti, teman-teman. Serukan, nyanyikan dengan lebih baik. Tunjukkan kemuliaan-Mu. Amin, amin. Oh Juru Selamat, buka mataku,
akan melihat Engkau yang heran, Engkau yang mulia, tunjuk kemuliaan-Mu, ku akan sempurna. Engkau yang heran, yang heran, Engkau yang mulia, tunjuk kemuliaan-Mu, ku akan sempurna. Engkau yang heran, Engkau yang heran. Yes, Tuhan. Engkau yang mulia, tunjuk kemuliaan-Mu, tunjuk kemuliaan-Mu, ku akan sempurna. Tunjuk kemuliaan-Mu, ku akan sempurna. Tunjuk kemuliaan-Mu, yes Tuhan, akan sempurna. Tunjuk kemuliaan-Mu dan ku akan menjadi sempurna. Tunjuk kemuliaan-Mu, ku akan sempurna. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan, biar kemuliaan-Mu nyata. Shikarabatara Salamalabalabalabalabalabasharabatore Sedeke Yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord. Salamalabalabalabashikarabalabalabalabashalaka. Pimpin terus Roh Kudus, Roh Kudus, yes Tuhan. Benamkan anak-anak-Mu dalam roh kemuliaan-Mu Tuhan. Indah kata masalah.
Jesus, Jesus. Jesus, 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 Jesus. Benamkan anak-anak-Mu Tuhan dalam roh kemuliaan-Mu. Benamkan. Hanyutkan dengan roh kemuliaan-Mu Tuhan. Yes Lord, yes Lord, yes Lord, yes Lord, yes Lord. Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Saudaraku, jangan lupa tiap hari serahkanlah salah satu anggota yang paling berbahaya, yaitu mulut kita. Karena mulut kita ini dapat menjadi alat atau saluran seperti keran itu. Ya, dia kalau terbuka, apalagi keran itu tekanannya begitu kuat, bisa membuat banjir di tengah malam, orang nggak tahu, lalu banjir, ya. Jadi mulut kita bisa kita pakai untuk memuji Tuhan, tapi mulut kita bisa mengutuk manusia. Wow, ya, bisa kita berkata haleluya. Tapi pada yang lain mengutuk manusia. Dan ucapan kutukan itu kalau orang itu kena pengaruh. Seperti banyak terjadi dengan orang-orang pandai yang menggunakan kata-katanya. Begitu didengar orang, dia lalu timbul ketakutan yang bukan main. Bisa dikontrol melalui kata-kata ini. Tapi kata-kata kita bisa memuliakan Tuhan, bisa membuat Tuhan itu sangat senang. Kata-kata kita ini bisa memberkati. Kalau kita memberkati seperti Yakob memberkati anak-anaknya sebelum mati, dan apa yang dia berikan itu ternyata terjadi. Dia berkata, Yehuda, engkau tongkat kerajaan tidak akan undur daripadamu. Dan betul, dari keturunan Yehuda lalu muncul raja-raja. Ini ucapan memberkati luar biasa. Tapi ucapan kita juga bisa menghancurkan hidup. Dengan kutuk itu, orang itu bisa hancur. Ya, itu dilakukan oleh orang-orang pandai. Kalau dia ngutuk orang, wah, orang ketakutan, lalu hancur hidupnya. Padahal kalau dia tidak mau dengar, nggak apa-apa, tapi bisa hancur hidupnya. Begitu ketakutan ada, maka iblis menguasai. Nah, tadi dikatakan juga bahwa air itu bisa air tawar yang menyegarkan dahaga atau air pahit. Orang Israel pernah berjalan dan minum dan mereka kepahitan. Tuhan kata pada Musa, coba ambil kayu, sepotong kayu, lemparkan. Lalu dilemparkan ke situ, lalu air itu menjadi tawar kembali. Itulah kayu salib Tuhan. Kalau kita kepahitan hidup, ingat salib Yesus. Jadi kalau saudara menghadapi
hal-hal yang pahit, ingat salib Tuhan, berubah total hidupmu sehingga segar kembali. Nah, kalau sudah minum air asin terus, lihat aja apa yang terjadi. Haus, engkau akan terus minta, haus. Itulah air asin. Tapi air tawar itu, segar, memuaskan jiwa kita. Karena itu marilah kita menjadi anak-anak Tuhan, harus suka memuji Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan itu pengharapan kita. Haraplah kepada Tuhan, maka engkau jiwamu akan memuji-muji Tuhan. Katakan pada Tuhan, Tuhan, Kaulah pengharapanku Tuhan. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku Tuhan, Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. amin, amin. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian
memuji Tuhan. Mari bersyukur, mari memuji, berterima kasih. Kami berterima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Pujian untukmu Haleluya Naikkan pujian bagimu. Ya Tuhan, ajarkan kami semua untuk tetap memuji-muji Engkau Tuhan, untuk mempermuliakan Engkau. Hari ini kami mendengar betapa pentingnya mulut kami. Tuhan, biar kami berketetapan untuk membuka mulut kami tepat memberikan yang baik. Biar Kau kuasai alam pikiran kami sepenuhnya Tuhan. Kami berdoa supaya jemaat Tuhan semuanya terisi hatinya dengan sumber yang hidup, sumber kehidupan. Itulah Engkau pribadi ya Yesus. Sebab Engkaulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Terima kasih Bapak, terima kasih, terima kasih. Dan kami percaya Engkau menjanjikan Tuhan bahwa itu akan memberikan kami kehidupan dan kesembuhan. Kehidupan dan kesembuhan. Kehidupan dan kesembuhan. Baik yang rohani maupun yang jasmani. Engkau sudah siapkan bagi kami. Dan Kau berkati pemerintahan kami Tuhan. Dan Kau tolong pemerintahan kami. Pakai pemerintahan kami dari pimpinan atas sampai yang ke bawah. Dan semua hamba-hambamu Tuhan. Dan semua anak-anakmu Tuhan. Kepala-kepala keluarga Tuhan, Bapa dan Ibu, kuasai mereka sekalian. Dan sebelum kami berpisah, kami tadahkan tangan kami. Saudaraku, terimalah berkat daripada Allah Bapa kita, kasih sayang daripada putranya Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya padamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Mulai sekarang sampai Maranatha dia datang kembali. Nah, siap kita yang percaya berkata bersama, amin. Tuhan memberkati Anda sekalian. Amin.